Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Samuel mengingatkan Israel bahwa meskipun mereka telah memiliki raja, namun harus tetap ingat bahwa hanya Allah lah yang patut dipuji dan disembah. Umat harus senantiasa takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titahnya. Demikian pula, Raja Israel harus melakukan hal yang sama bersama umat. Mengapa pesan ini diulang Samuel sampai 3 kali? Karena bangsa Israel dalam sejarah perjalanannya seringkali mudah tergoda untuk menyembah ilah-ilah lain. Samuel kembali memaparkan pengalaman-pengalaman pahit ketika umat melupakan Allah. Ia juga bercerita tentang segala perbuatan yang dikerjakan Allah kepada umat dan kepada nenek moyang mereka. Semua itu menyadarkan umat Israel bahwa hanya Allah yang terutama. Raja pun berada di bawah kuasa Allah. Jangan tergoda untuk menganggap raja sebagai Allah. Melalui nas ini, kita diingatkan agar tetap menempatkan Allah sebagai yang terutama. Takutlah akan Tuhan. Di sekitar kita begitu banyak godaan yang dapat menarik kita untuk menjauh dari Allah dan menempatkannya menjadi yang kedua. Godaan bisa datang tanpa kita sadari. Godaan bisa juga muncul dari kekaguman yang berlebihan terhadap seseorang dan menjadikannya idola. Sehingga kita lebih memuja orang tersebut dibandingkan Allah. Kita diingatkan agar waspada terhadap segala godaan tersebut. Allah tetaplah yang utama. Dialah penguasa satu-satunya di bumi dan di surga. Manusia tetaplah manusia. Sehebat apapun dia, ia tetaplah manusia yang punya kekurangan. Hanya Allah lah yang empunya kesempurnaan. Waspadalah terhadap godaan-godaan. Lawanlah godaan dengan kekuatan yang dari Allah, karena hanya Dialah sumber kekuatan kita. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat di dunia ini dari kekuatan Tuhan. Demikian juga dengan kebaikan dan juga kesetiaan Tuhan. Namun karena kelemahan kita, kerap kali kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan dunia yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang kita inginkan. Memang dunia ini penuh dengan godaan. Hal-hal yang begitu menggoda dan menggiurkan dengan mudah membuat kita lupa, bahkan menjauh dari kekuatan dan kebaikan Tuhan. Semuanya di bumi ini begitu mudah berubah dan bahkan menghilang. Tetapi hanya Tuhanlah yang kekal. Maka setialah kepada Tuhan. Meskipun Saul telah menjadi raja Israel. Samuel sebagai seorang nabi Allah harus tetap memanggil raja dan rakyatnya untuk berjalan di jalan Allah. Sebagai nabi yang mewakili Allah dan firman-Nya, ia berdiri terpisah dari Saul dan semua raja di masa depan sebagai suara Allah. Raja-raja Israel harus tetap tunduk kepada kekuasaan, ajaran, dan teguran Allah yang disampaikan melalui para nabinya. Allah membenci kejahatan, dan kejahatan identik dengan ketidakadilan.
yang kuat menindas yang lemah. Penguasa dunia, raja-raja dunia, petinggi-petinggi pada masa itu seringkali didapati berlaku tidak adil. Allah yang seharusnya memimpin, membimbing, mendidik kita, bukanlah diri kita sendiri. Karena keberdosaan yang ada di dalam diri kita, jika kita mendasarkan perjalanan hidup kita pada diri sendiri, kita akan mudah tersesat, hidup dalam dekapan iblis yang menyesatkan. Saat itu, orang-orang Israel memandang kepada bangsa sekelilingnya. Samuel adalah pemimpin bangsa Israel. Ia bukan raja, melainkan seorang imam dan hakim terakhir. Mereka menginginkan raja yang memimpin mereka, agar kehidupan mereka lebih baik. Mereka mengira bahwa dengan begitu tidak akan ada lagi pemerasan. Samuel pada waktu itu sudah tua. Ia bersedih akan kenyataan ini. Ia berdoa dan memberitahukan kepada Tuhan apa yang diinginkan orang Israel. Lalu Tuhan memberitahukan kepada Samuel, pada dasarnya orang Israel menolak untuk dipimpin oleh Tuhan. Mereka lebih suka dipimpin oleh raja. Mereka lebih suka dipimpin oleh manusia dan bukan Tuhan. Maka Tuhanlah yang mereka tolak. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami agar kami takut akan Tuhan. Apapun yang menjadi tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang Engkau embankan kepada kami harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Biarlah kami beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, sebab begitu besarnya hal-hal yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami. Kekuatan kami, kemampuan kami tidak berarti tanpa berkat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Biarlah semua kegiatan kami, apapun yang kami lakukan, menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.